Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kita percaya semua dalam keadaan baik. Dan hari ini juga kita akan memulai ibadah mesbah doa pagi. Kita mencari wajah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah begitu mengasihi kita. Dan pagi hari ini biarlah kita mau senangkan hatinya. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan Allah yang besar, Allah yang hidup. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan mencari wajah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, terlebih di hati kami, hati yang selalu menyembah, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Itulah Kau dapati dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini kami minta biarlah urapan-Mu bekerja memberkati kami semua. Dan kami juga tidak izinkan iblis mengganggu mesbah doa bagi kami apapun di udara di sekitar kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kau yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kau yang terutama di dalam hidup ini, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biar kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus makin sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Cinta Yesus. Oh haleluya, haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu lebih dari apapun. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Kau selamatkan hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami Bapa. Haleluya, Yesus Engkau baik. Terima kasih
kasih Tuhan, Kau segarkan roh jiwa tubuh kami. Biar kami memuliakan nama-Mu, Ya Ramasan, Ya Ramase, Ya Ramayaso, haleluya, Ya Ramanaya Sande. Ku mau lebih mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyatakan hari ini, kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu lebih dari apapun. Kami ingin lebih mencintai-Mu, lebih dari apa yang kami suka, lebih dari apa yang kami Tuhan harapkan. Tuhan, kami mau lebih cinta kepadamu, mengasihi-Mu, menuruti kehendak-Mu Tuhan. Dan ubahkan hidup kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin Tuhan, hidup kami boleh Tuhan hidup dalam kebenaran. Semakin kami mengasihi-Mu, juga kami boleh mengasihi sesama. Walaupun Tuhan, oh Bapa Tuhan, oh Bapa kasih kami Tuhan Yesus, ya Bapa Tuhan. Oh Bapa, tidak Tuhan penuh seperti Engkau, namun biarlah kami mau hidup Tuhan dipenuhi dengan kasih-Mu. Dan kami mau Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mau pandang Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan, kami boleh hidup ada hari ini. Kami diampuni dosa dan kelemahan kami, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan kami ingin membalas lagi Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, yaitu kami mau mencari wajah-Mu dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ubah hati kami Tuhan sebagaimana pujian yang kami naikkan. Biarlah kami boleh menjadi seperti-Mu Tuhan, yang manis dan lembut, hidup seperti Engkau Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, untuk jadi ciptaan baru. Akulah tanah liat, bentuklah kami seperti-Mu Tuhan Yesus. Kulah tanah liat yang mempunyai kasih dan kebaikan-Mu. Dalam tangan-Mu, oh, bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingin Tuhan, seperti yang Kau ingini. Biarku semakin berkurang, biarlah Engkau semakin bertambah dalam hidup kami, makin berkurang. Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan. Hidup kami jadi berkat Tuhan. Perkataan kami menguatkan dan meneguhkan Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Kembali kita katakan, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, menjadi serupa dengan Engkau yang baik, yang manis dan lembut. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Amin, haleluya. Bentuk dan jadikan kami Tuhan, berulah tanah liat. Amin, haleluya, amin. Di dalam tangan-Mu, oh Tuhan, bentuk kami, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau inginkan, menjadi terang, menjadi garam. Kau ingini. Amin Bapa. Biar ku semakin berkurang,
namamu saja Tuhan. Oh haleluya, yang layak ditinggikan. Oh, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Diubahkan seperti-Mu Tuhan Yesus, hidup menjadi lebih baik. Namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus makin bertambah. Amin Tuhan. Hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya namamu saja, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, Kau layak ditinggikan, dimuliakan. Diubahkan hidup kami menjadi baru. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau Tuhan diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin Tuhan, semakin Bapa, hidup kami semakin menjadi serupa dengan Engkau, yang manis dan lembut, yang terus mau diajar, dan kehidupan kami boleh semakin Tuhan berubah Tuhan, menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-5 ya. Ayat yang pertama sampai yang ke-5. Baik, kita akan membaca di sini. Temanya adalah hal menghakimi ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus berbicara tentang hal menghakimi, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh menghakimi, ya. Saudara, kenapa? Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan, ya. Kita tidak boleh menghakimi seseorang karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan, ya. Saudara, pada satu waktu, saudara, banyak orang Yahudi, para imam Taurat, ahli Taurat, membawa seorang yang kedapatan berbuat zina, ya, perempuan yang berbuat zina. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus bahwa wanita ini menurut hukum Taurat harus dirajam dengan batu, ya. Namun demikian, saudara, apakah yang Yesus katakan kepada mereka? Ya, tatkala mereka mendesak Yesus untuk mengambil satu keputusan, ya, karena mereka ingin menjebak Yesus, saudara, ya, sehingga mereka dapat mempersalahkan Yesus, ya, menghakimi Tuhan. Maka Yesus Tuhan kita dengan segala hikmatnya dan tahu dan mengenal setiap hati manusia, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak yang ingin menghakimi, saudara, ya, wanita yang berdosa ini. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, baiklah ia yang lebih dahulu melemparkan batu kepada wanita ini, ya. Saudara, tatkala Yesus mengatakan hal demikian, maka apa yang terjadi? Mereka semua yang mendengarkan perkataan Yesus, mereka tertempelak hati mereka, ya. Mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, ya. Akhirnya mereka mengundurkan diri, ya, dan tidak jadi untuk menghakimi, ya, wanita berdosa ini, melemparinya dengan batu, ya. Saudara yang terkasih, pada akhirnya tinggallah Yesus beserta dengan wanita berdosa ini, ya. Saudara, apa yang Yesus katakan kepada wanita ini? Yesus berkata bahwa, hai perempuan, ya, tidak adakah di antara mereka yang menghakimi atau menghukum kamu? Dan wanita itu berkata, tidak ada Tuhan, ya. Maka Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau, ya. Namun jangan berbuat dosa lagi, ya. Saudara, penghakiman akan kita alami di dalam hidup kita setelah Yesus datang pada kali yang kedua, ya. Saudara, untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, menurut perkataannya, dan menurut apa yang ada di dalam hati manusia, ya. Setelah akhir dunia ini, ya, atau Yesus datang pada kali yang kedua, baru Tuhan akan menghakimi setiap kita, ya. Dan penghakiman Tuhan itu adil, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ya, oleh karena itu, saudara, sebelum kita masuk dalam tahta pengadilan Tuhan, ya, yang akan menghakimi setiap dosa-dosa kita, maka baiklah saudara dan saya, sebelum, ya, Tuhan datang pada kali yang kedua, ataupun sebelum Tuhan memanggil hidup kita, baiklah kita menyelesaikan dosa-dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, ya, dengan kita bertobat dan mohon pengampunan daripada Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Mumpung masih ada kesempatan, ya,
baiklah kita selalu hidup dalam pertobatan dan selalu mengakui dosa kita dengan penyesalan, dan kita mohon pengampunan belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya, di ayat yang kedua berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi artinya saudara, orang yang menghakimi dia tidak akan luput dari juga penghakiman, saudara, ya. Dan ukuran yang dia pakai untuk mengukur di dalam menghakimi itu pun akan diukurkan kepada dirinya. Ya, oleh karena itu saudara, ya, Tuhan menegur orang-orang yang saudara seperti itu, ya, orang-orang yang hanya menghakimi namun dia tidak pernah melihat kesalahan dirinya, dengan orang-orang yang munafik. Ya, saudara, setiap kita semua pasti berbuat kesalahan, ya. Setiap kita pasti semua berbuat dosa, saudara, ya. Dan kita hanya minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Ya, semua orang telah berbuat dosa, firman Tuhan katakan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saudara, tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, Tuhan mengajar kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk apalagi untuk menghukum, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menasehati seorang terhadap yang lain selagi masih dapat dikatakan hari ini. Ya, artinya selagi masih ada kesempatan. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, marilah kita saling menasehati dan saling membangun satu dengan yang lain. Ya, saudara, selama kita masih ada kesempatan. Ya, karena memang yang dapat melihat kekurangan-kekurangan kita itu orang lain dan bukan diri kita sendiri. Ya, manusia cenderung egois, dia sulit untuk melihat kekurangan dan kesalahannya sendiri, tetapi dia paling saudara bisa melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Ya, dia menghakimi, mungkin di dalam hati dia menghakimi, saudara, ya, tanpa sadar dia membenci. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, dia tidak membenci. Ya, justru di dalam hatinya ada belas kasihan. Ya, saudara dan saya harus memiliki hati yang seperti itu. Bagaimana supaya kita tidak cepat-cepat menghakimi orang lain. Ya, firman Tuhan mengajar kita yang pertama adalah, saudara, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ya, karena kita semua tidak luput daripada kesalahan, ya, bukan bagian kita. Ya, yang kedua, firman Tuhan katakan kepada kita, biarlah kita boleh menyelidiki diri kita sendiri, ya, memperbaiki diri kita sendiri. Itu bagian kita. Ya, bagian kita bukan mengubahkan orang lain lewat penghakiman atau penghukuman bahkan. Ya, tetapi bagian kita adalah, saudara, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita supaya pada masa penghakiman terakhir kita boleh layak di hadapan Tuhan. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya, supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan, ya, selalu menyalahkan orang-orang di sekitar kita, ya, bahkan kita menyalahkan Tuhan, saudara, ya. Saudara, kita selalu punya hati yang, saudara, seperti itu, dan itu tidak baik. Firman Tuhan katakan itu orang yang munafik. Tuhan katakan orang-orang yang seperti itu sulit mengalami perubahan hidup. Ya, saudara, kita lihat ada orang-orang yang seperti itu, yang memiliki sifat yang seperti itu, ya, yang selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, ya, ada balok di depan matanya yang tidak dilihat. Ya, dikatakan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudara, biarlah aku mengeluarkan
selumbar dari matamu, padahal ada balok di matamu. Ini adalah satu kiasan, saudara ya. Ya, kita lihat kesalahan kecil, saudara, yang di mata kita terhadap saudara kita, padahal saudara tanpa kita sadari kesalahan kita bisa lebih besar daripada mereka ya. Saudara, oleh karena itu biarlah kita memiliki hati yang rendah hati ya, merendahkan diri, karena orang yang menghakimi cenderung ia adalah orang-orang yang angkuh dan yang sombong ya, saudara, yang selalu melihat kesalahan orang lain, merendahkan orang lain ya. Nah, saudara yang terkasih, itu yang firman Tuhan katakan, penghakiman adalah bagian daripada Tuhan, dan bagian kita adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan kita ya. Yang ketiga, biarlah hati kita penuh dengan belas kasihan dan pengampunan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang murah hati, dia akan menerima kemurahan ya. Firman Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Sebaliknya, apabila engkau tidak mau mengampuni kesalahan sesamamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan yang boleh saudara mengajarkan kita untuk kita boleh saudara memperbaiki kehidupan kita ya. Jangan kita cepat-cepat saudara menyalahkan, menghakimi orang lain, padahal kita tidak melihat saudara, mungkin kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan ya orang-orang yang kita hakimi ya. Kita, firman Tuhan mengajar kita, jangan kita suka bergosip ya, saudara. Orang yang suka bergosip itu adalah orang yang selalu melihat kekurangan-kekurangan orang lain ya. Apalagi kita melihat kesalahan-kesalahan hamba Tuhan. Memang dia adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan ya. Namun saudara, itu adalah bagian Tuhan ya. Bagian Tuhan adalah menghakimi ya setiap orang pada masanya ya, pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian, ubah hatiku untuk jadi seperti-Mu Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru, ciptaan baru. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Bentukkan, jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan
yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar dan mendidik kami dalam kebenaran-Mu. Ubah hati kami sehingga hati kami penuh dengan belas kasihan, seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kami, sehingga Tuhan mau mengampuni kesalahan kami. Biarlah kami juga mengampuni setiap orang seperti Tuhan mengampuni kami, ya, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tidak mudah menyalahkan orang lain, sementara kami tidak menyadari bahwa kesalahan yang kami buat itu bisa saja lebih besar, dosa kami lebih besar daripada orang-orang yang kami hakimi. Tuhan, Kau mengajar kami untuk mengubah hati kami. Tuhan, ubah hati kami. Tuhan tidak akan bisa mengubah hati kita kalau hati kita penuh dengan kesombongan. Tuhan bisa bekerja menjamah hati kita kalau kita punya kerendahan hati. Oleh karena itu, rendahkanlah hatimu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain, dan jangan menaruh dendam satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh Tuhan mengubah hidup kami, sehingga kami lepas daripada kebencian, sakit hati Tuhan, yang memang semua merusak hati kami. Sebaliknya, kami dipenuhi dengan kasih yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana, menasehati, saling menasehati satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, saling ingin melihat orang lain berubah hidupnya seperti kita sudah berubah, tetapi bukan menghakimi mereka. Biarlah kata-kata kami bijak, sikap kami bijak ya Tuhan, sehingga kami, setiap perkataan kami tidak menyakiti hati orang. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami kesalahan-kesalahan kami, ego kami ya Tuhan, ampuni kami, supaya kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mengalaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam pembaringan di rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing, yang tidak berdaya. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka kepada-Mu ya Tuhan, dan Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan sakit penyakit daripada anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau yang mencukupi, membuka jalan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, biarlah kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain, tidak lagi saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan dimulai daripada kami, untuk kami boleh Tuhan menyelidiki hati kami, mengubah hidup kami. Ya, kalau Tuhan menegur kami ya Tuhan, mulai dari kami berubah, maka kami akan melihat perubahan akan terjadi dalam rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kesombongan dalam diri kami, bentuklah kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dan senantiasa mohon pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami dalam menghadapi masa pemilu Tuhan, pemilu tahun depan. Namun sekarang sudah mulai tuh masa-masa kampanye. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bangsa kita bersatu di tengah perbedaan. Kami patahkan segala roh pemecah Tuhan di bangsa ini, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus.
yang saling menghakimi satu dengan yang lain, yang saling menyerang satu dengan yang lain. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan akan bangkitkan pemimpin yang bijaksana ya Tuhan, sehingga dalam kata-kata, dalam sikap, dalam perbuatan mereka bijaksana dan juga penuh dengan kejujuran dan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara, dan bagikan firman ini, sharing dengan yang lainnya, dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.